rekan-rekan media di Kabupaten Ciamis. Pertama-tama saya mohon maaf, saya tidak bisa hadir langsung di TIC, tempat biasa kita sharing informasi mengenai Porprov. Alhamdulillah berita dari Subang seperti teman-teman saksikan tadi, dengan perjuangan yang super hebat, kita bisa mengalahkan Kota Bandung, patut disyukuri. Kemudian hal itu juga menjaga peluang kita. Kemudian mengenai penyelenggaraan, alhamdulillah berjalan lancar. Kita tinggal di Kabupaten Ciamis tinggal menyisakan Muay Thai dan tadi soft tennis. Insya Allah juga akan berjalan lancar, meskipun tadi saya mendengar ada sedikit insiden di Muay Thai. Kemudian alhamdulillah kondisi kesehatan atlet pada saat ini terpantau semua dalam keadaan sehat. Kemudian kita tinggal menghadapi satu acara lagi, yaitu penutupan Porprov tanggal 19 November. Itu mungkin yang secara garis besar yang akan kita lalui. Mengenai prestasi, nanti mungkin dari Ketua KONI akan menggambarkan apa aja yang sudah kita dapat dan bagaimana peluang kita bisa terjaga sampai 10 besar. Kita juga di sini bersama-sama KONI di berbagai wilayah memantau pergerakan Garut dan Karawang sebagai kompetitor kita. Doa dari semua masyarakat Ciamis, rekan-rekan media, mudah-mudahan cita-cita kita masuk 10 besar bisa terwujud. Amin. Sekali lagi Pak Ketua KONI, acungan jempol kerjasama yang luar biasa. Atlet-atlet sangat berjuang. Mudah-mudahan kita bisa mencapai prestasi gemilang tahun ini. Terima kasih. Untuk sementara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Kadis Budpora. Dan berikutnya dipersilakan ke Kang Dr. Haji Yasmin Sambas MM selaku Ketua KONI Kabupaten Ciamis untuk memberikan keterangan persnya pada malam hari ini. Telah hadir Kang di sini kurang lebih sekitar 15 perwakilan dari pers yang tergabung dalam berbagai organisasi, baik itu Persatuan Wartawan Indonesia, kemudian juga dari Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia (IPJI), kemudian juga ada yang dari IJDI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Dipersilakan kepada Kang Haji Yasmin Sambas untuk memberikan penjelasannya. Mengatakan. Galon anjir Ciamis tangguh. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelum saya memberikan suatu pemaparan terhadap adinda-adinda dari para media, pertama saya ucapkan selamat terhadap bola voli indoor yang sudah masuk ke babak final. Saya ucapkan selamat kepada Ketua Cabur Bola Voli Indoor, Bapak Haji Dr. Herdiat Sunardi. Dan selaku ketua hariannya, yaitu yang biasa disebut A Opik, mungkin yang sudah tidak kenal kita semua. Ini adalah merupakan suatu sejarah baru bagi kita semua, yang mana Ciamis ya khususnya dan di tingkat nasional maupun di tingkat dunia, bahwa
ada cabur yang sangat digandrungi oleh masyarakat. Di antaranya sepak bola dan bola voli. Dan ini kemarin kita hampir-hampiran juga menduetkan dua cabur yang sangat digandrungi oleh masyarakat. Tapi walaupun demikian, maupun sepak bola ini kitanya mendapatkan suatu medali perunggu, tapi insya Allah generasi muda, khususnya para pemain kita, potensi ke depan di sepak bola ini masih bisa maju dan masih bisa berjalan sampai saat ini. Para khususnya yang saya hormati Kadis Budpora yang sekarang mungkin sedang berada di Subang, dan yang saya hormati juga Kadis Kominfo yang hadir di tempat kita ini. Dan alhamdulillah, menurut pemikiran saya secara orang tua, bahwa sekarang ini kadis-kadis kita ini generasi muda. Kenapa tidak Ciamis pasti lebih maju untuk ke depan? Terbukti dua kadis yang saya sebutkan tadi, Kadis Kominfo, Kadis Budpora adalah generasi muda. Dan banyak kadis-kadis yang lain sekarang ini dari Kabupaten Ciamis yang memiliki potensi, yang memiliki visi misi jauh ke depan untuk memajukan Tatar Galuh Ciamis. Pertama, mungkin yang bisa saya sampaikan diantaranya adalah bahwa sampai saat ini, khususnya yang tadi disampaikan oleh Kadis Budpora, bahwa kita terus berjuang bersama atlet-atlet di titik-titik yang sudah kita membuat posko. Jadi pertama khusus di Ciamis dengan 8 cabur posko kita, yang kedua ada di Subang, yang ketiga ada di Garut, dan yang keempat ada di posisi di Bandung Barat dengan Cimahi kita satukan, termasuk yang di Bekasi. Dan pada saat ini, insya Allah semua para pengurus, semua dari mulai jajaran, khususnya ketua kontingen, ofisial pelatih, dan para atlet Tatar Galuh Ciamis berjuang terus untuk Ciamis bisa berprestasi. Dan kita ketahui bahwa sebetulnya kita ini masih minim cabur-cabur, ya. Nah, harus diketahui bahwa sebetulnya hampir 78 cabur yang dipertandingkan, ya, di Porprov ini. Kita baru memiliki 32 cabur yang diikut serta. Nah, berarti mungkin bagi kabupaten kota yang ada potensi, khususnya di kota-kota besar, yang 78 cabur tersebut, dia itu mengikuti. Salah satu contoh, misalkan kita belum memiliki cabur yang potensi, di antaranya squash, berkuda, skating, dansa, barongsai, dan segalanya. Ini masih banyak. Tapi ini potensi yang ada. Dengan 32 cabur pun kita maju untuk terus ke depan, berjuang untuk prestasi, khususnya bagi Tatar Galuh Ciamis. Para adinda, rekan-rekan media, pada saat ini, ya, raihan medali secara manual, ya, yang sudah diprediksi, dan ini tentunya nanti juga ada yang berkaitan prediksi, ada kaitan yang dikeluarkan oleh pusat, ya. PP Pusat adalah KONI Provinsi Jawa Barat. Versi daripada KONI Provinsi Jawa Barat, posisi pada saat ini Ciamis ini ada di posisi ke-9 dengan raihan 29 medali emas, 23 perak, 26 perunggu. Jumlah raihan medali seluruhnya ada 78 medali. Ini tertanggal Kamis 17 November pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Kedua, bahwa kita menghitung sistem manual
yang dari posko-posko kita yang sudah disampaikan oleh saya tadi, bahwa raihan medali pada saat ini untuk Kabupaten Ciamis secara manual untuk medali emas kita sudah meraih 31 medali emas, 25 perak, 28 perunggu, dan jumlahnya 84 medali. Jadi kalau kita melihat dari kondisi yang dikeluarkan oleh PP, khususnya Panitia Pusat PONI Provinsi Jawa Barat, posisi kita ada pada nomor 9 yang tadi saya katakan bahwa 29 medali emas, 23 perak, 26 perunggu. Jadi yang sangat akan mendongkrak ini diantaranya adalah mudah-mudahan kita terus ada di posisi tersebut, tapi biarkan yang atas terus berjuang di posisi atas, tapi yang bawah harus kita tekan, jangan sampaikan ke atas. Salah satu contoh di sini ya, dari posisi 1 sampai posisi 6 ya, atau sampai posisi 8 sampai posisi 7, rasanya kita berat untuk mendongkrak. Tapi yang ada di posisi belakang, yang di bawah kita, diantaranya yang jangan sampai menaik itu adalah Kabupaten Karawang dan Kabupaten Garut. Dan mudah-mudahan prediksi ini tidak akan terlalu meleset. Sebab pada saat sekarang ini rasanya misalkan ya, untuk Kabupaten Garut ini, kalau Karawang ini beda tipisnya dengan kita ya. Kalau Karawang ini hampir-hampiran ini ya. Entah sekarang Karawang itu bertambah atau tidak, sebab posisinya hampir sama dengan kita, antara posisi 9 dan posisi 10. Tapi kita tadi secara manual kita sudah sampai 31 medali emas. Tapi kita tidak tahu Karawang itu berapa sekarang ya. Ini Karawang dengan kita ini hampir-hampiran. Tapi kalau yang mendongkraknya Garut, saya kira posisi Garut sekarang ada di posisi 11 dengan 19 medali emas. Ya, kalau kita prediksi 31 dengan 19 rasanya akan sulit untuk dikejar sama Garut. Itu mungkin secara posisi pada saat ini. Dan perlu rekan-rekan ketahui bahwa kita masih tersisa suatu pertandingan ya, yang ada di Kabupaten Ciamis. Walaupun tadi Pak Kadisbud Kora saya laporkan bahwa ada sedikit skrimet ya, ada sesuatu hal yang kurang mengenakan tentunya terhadap tim kita, khususnya atlet kita, dan sekarang juga yang namanya manajer dengan pelatih sedang mengadakan sesuatu komplain terhadap panitia atau bidang pertandingan di Muang Thai tersebut. Dan pada saat ini ya, Muang Thai ini kita terus kita pantau, dan sekarang pun masih ada pertandingan yang akan dilaksanakan di cabang Muang Thai. Makanya saya harapkan ini potensi di Muang Thai ini yang akan sangat mempengaruhi terhadap posisi kita mempertahankan di posisi 9. Sebab apa? Kalau dilihat daripada waktu masa-masa pertandingan sekarang, posisi yang ada di kita, khususnya dari 8 cabang di Kabupaten Ciamis, ada 2 pertandingan yang masih dilaksanakan. Di antaranya itu Muang Thai yang paling kita berpotensi di arah sana. Walaupun mungkin ada yang tersisa cabang olahraga atletik. Tapi harapannya tidak lain bahwa kita akan terus memantau terhadap cabang olahraga Muang Thai, yang mana pada saat ini sudah 4 atlet yang masuk
final yang akan dilaksanakan insya Allah setelah pada Jumatan ya. Pertama final putri yang diwakili oleh saudari Desi dan saudari Irsa, dan final putra adalah saudara Paras dan saudara Febi. Harapan saya secara pribadi atau selaku ketua KONI, mudah-mudahan rekan media pun bisa menginformasikan terhadap warga Tatar Garut Ciamis untuk memberikan support atau jadi supporter dalam pertandingan yang akan dilaksanakan. Baik sekarang ini juga ada pertandingan yang mana satu atlet kita akan berlaga, tapi yang jelas 4 atlet kita besok hari setelah pada Jumat akan bertanding di grand final. Untuk itu harapannya tidak lain, pertama mohon doa restu daripada rekan-rekan kita semua. Lebih umum lagi mohon doa restu dari para warga Tatar Garut Ciamis, dan mudah-mudahan rekan-rekan media juga bisa menginformasikan terhadap warga masyarakat bahwa di GGT besok hari ada suatu pertandingan yang mana pertandingan ini akan sangat menentukan bagi Ciamis, dan mudah-mudahan besok hari pertandingan ini sesuai dengan target yang sudah diprediksi oleh kita semua. Rekan-rekan media yang saya hormati, juga Pak Kadis Kupora, juga Kadis Kominfo, bahwa prediksi di hari terakhir besok, ya, insya Allah besok hari itu adalah merupakan hari terakhir Jumat, yang kemungkinan untuk cabur Mangka ini setelah dilaksanakan pada Jumat ini biasanya di malam hari itu terus berjalan, ya. Jadi satu cabur tersisa di Kabupaten Ciamis adalah cabur Mangka. Adapun para atlet Kabupaten Ciamis yang masih berlaga, mudah-mudahan ini mohon doa restunya bagi para atlet yang berlaga khususnya di Garut, di kolam renang, ya. Dan masih ada atlet kami yang sedang berjuang dan besok juga akan turun berlaga, yaitu atlet para layang, termasuk alhamdulillah tadi bola voli indoor sudah masuk di grand final, dan satu lagi yang akan berlaga adalah voli pasir, ya, yang akan berlaga di Kabupaten Subang adalah voli pasir dan voli indoor, termasuk para layang, ya, di Subang, renang di Garut, dan Muangkan di kita di Kabupaten Ciamis. Jadi mohon dengan doa restu daripada rekan-rekan media, termasuk warga Tatar Garut Ciamis, kami akan memprediksi kembali, prediksi untuk raihan mudah-mudahan laga besok hari dari 5 cabur itu bisa menjadikan potensi bagi Ciamis menuju 10 besar POR 14 tahun 2022. Amin. Rasanya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan apa yang rekan-rekan dari media nanti bisa kita berdiskusi. Pertama mungkin Pak Kadis Kupora masih hadir. Secara target ini cukup menjuta. Di sini melebihi daripada target yang sudah dicapai. Dan juga yang ada di sini juga ketua cabur yang targetnya juga memenuhi cukup pas-pasan, lebihnya di Perak, yaitu berdiri ini Kadis Kominfo. Iya. Beliau memegang short tennis. Enggak Kang Haji, Dr. Haji Andan, enggak? Yunda banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya kepada warga masyarakat Tatar Garut, khususnya KONI yang telah memberikan kesempatan kepada kami di terlibat dalam event POR 14 dan khususnya cabang olahraga ini. Dan sampai saat ini atas berkat doa Bapak Ibu semua, baik yang hadir maupun
isi dalam perhelatan ini memperoleh 7 medali emas, 5 perak, 2 Keren. dan alhamdulillah khusus untuk cabang olahraga ikatan sepeda Indonesia meraih medali terbanyak. Dukungan dari Bapak Ibu semua, warga masyarakat Tatargalu, dan mudah-mudahan ini suatu kegembiraan bagi warga masyarakat Tatargalu, di mana isi bisa menyumbang medali emas dan bisa mencapai memberikan kontribusi terhadap pencapaian target dalam politik di 10 besar. Mudah-mudahan ini menjadi semangat buat kita semua. Tetapi bagi isi, kemenangan ini merupakan tantangan di kemudian hari dalam Pros 15 untuk bisa mempertahankan sebagai juara umum dalam perhelatan khususnya di cabang olahraga isi. Itu mungkin Bapak Ibu semua yang dapat menyaksikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih atas dukungannya dari pemerintah, dari masyarakat, dari KONI, kemudian dari teman Handetolan. Sekali lagi terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan isi dapat terus berkiprah dan mengembangkan persepedahan di Kabupaten Ciamis khususnya di Jawa Barat pada dunia. Terima kasih sekali lagi dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Haji Andang Firman Triadi selaku Ketua Pencap ISSI Kabupaten Ciamis. Bapak sekalian dari media atau pers. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada hari Sabtu 19 November yang akan datang, kami panitia Porprov daerah akan melaksanakan closing seremonial Porprov 14 bertempat di Taman Representasi Ciamis. Kita open gate mulai dari pukul 14 atau 2 siang, dan sementara closing ceremony itu sendiri akan dimulai tepat pada pukul 15.00 setelah terlebih dahulu tamu undangan VIP masuk di tribun kehormatan. Dan closing ceremony Porprov ini pelaksanaannya hampir mirip dengan opening. Yang membedakan adalah satu tempatnya kalau opening di stadion, sementara closing itu di alun-alun. Yang kedua juga pagelaran kesenian tradisionalnya tidak sebesar opening, tapi tetap akan menggunakan tari buka, dilanjutkan kemudian dengan rundown acara yang memang sudah menjadi ketentuan. Ada sambutan-sambutan ketua panitia, terus kemudian juga ada sambutan Pak Gubernur. Nanti Pak Gubernur akan menutup secara resmi pelaksanaan Porprov 14 tahun 2022 di Kabupaten Ciamis. Dan kalau di opening pembukaannya ditandai dengan firework, maka di closing pun akan ada firework dan daylight, ya nanti akan meriah sekali suasana pelaksanaan closing ceremony. Sementara di penghujung acara mungkin nanti juga akan ditampilkan bintang tamu artis ibu kota yang mudah-mudahan cukup menghibur bagi warga masyarakat Ciamis pada khususnya dan kontingen yang hadir peserta Porprov 14. Itu mungkin sementara yang bisa kami sampaikan, dan durasi pelaksanaan closing ini memang kita batasi sampai dengan hanya 2 jam saja. Kita berharap pada pukul 17.15 rangkaian acara closing ceremony sudah betul-betul bisa selesai, karena memang tidak mungkin kita melewati maghrib, dan mudah-mudahan lancar. Mohon doanya dari izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya rekan-rekan media bersemangat untuk Galunanjar Ciamis tangguh. Salam olahraga. Galunanjar Ciamis.